Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bonoy akan memberikan materi tentang kitab-kitab Allah SWT. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu yang diturunkan Allah SWT sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam ajaran Islam, iman kepada kitab-kitab Allah SWT menjadi salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Iman kepada kitab Allah SWT berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan firman-Nya kepada para rasul melalui wahyu tanpa campur tangan makhluk, baik nabi maupun malaikat. Kitab-kitab ini berisi ajaran-ajaran Allah SWT yang ditujukan kepada umat manusia untuk menjadi panduan dalam menjalani kehidupan, mengatur tata cara ibadah, serta menjauhi larangan-larangannya. Setiap kitab yang diturunkan memiliki tujuan yang mulia, yaitu membimbing manusia agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan mendapat ridha-Nya. Berikut adalah penjelasan 4 kitab Allah SWT yang paling utama. 1. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 55. Ayat tersebut berbunyi, artinya, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh, kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Nabi Daud AS tidak hanya dikenal sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai raja yang memimpin Bani Israel. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel mencapai masa keemasan mereka. Nabi Daud AS memiliki peran penting dalam membimbing kaumnya untuk menyembah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kitab Zabur berisi petunjuk dan wahyu dari Allah SWT, yang menjadi panduan dalam kehidupan umat Nabi Daud AS. 2. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab Allah SWT yang wajib diimani oleh umat Islam, diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yang bermakna syariat atau aturan. Taurat mengandung perintah-perintah serta pedoman hidup yang diwahyukan Allah SWT untuk umat Nabi Musa AS dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat mengandung ajaran utama yang mencakup beberapa hal penting bagi umat Nabi Musa AS. Ajaran tersebut menegaskan keyakinan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan dan melarang penyembahan berhala. Selain itu, Taurat juga memuat berbagai hukum agama yang menjadi pedoman bagi kehidupan umatnya. Tak hanya itu, kitab ini juga menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang akan membawa risalah penyempurna bagi seluruh umat manusia. Kitab Taurat mengandung ajaran utama yang mencakup beberapa hal penting bagi umat Nabi Musa AS. Ajaran tersebut menegaskan keyakinan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan dan melarang penyembahan berhala. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 44 bahwa Taurat membawa petunjuk dan cahaya. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka, juga memberi putusan, sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Yahudi kala itu. Bahkan para nabi menggunakan Taurat sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Taurat adalah penerang bagi kaum Yahudi, hingga Allah SWT akhirnya menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah salah satu kitab Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Umat Islam diwajibkan untuk mengimani kitab Injil ini sebagai bagian dari keyakinan kepada kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Injil menjadi pedoman bagi Nabi Isa AS untuk menyebarkan ajaran tauhid atau keyakinan terhadap keesaan Allah SWT. Kitab Injil berfungsi untuk menegaskan kebenaran ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Zabur.
Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 46, Allah bersabda yang artinya, kami meneruskan jejak mereka, para Nabi Bani Israel, dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa? Kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Baca juga, Kalamullah artinya firman Allah, pedoman bagi umat manusia. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah SWT suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hukum dan dasar kehidupan bagi umat Islam. Sebagai wahyu terakhir, Al-Quran melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya yang terkandung dalam kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup, sehingga tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan setelah Al-Quran. Setiap klaim adanya kitab baru dianggap sebagai palsu. Al-Quran ini berisi pokok-pokok akidah, syariat, dan akhlak yang memberikan petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan dan berasal dari kata Arab, qara'a, yang berarti membaca. Diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Momen ini dikenang sebagai Nuzulul Quran. Malaikat Jibril menampakkan diri sebagai manusia dan menyampaikan wahyu pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran adalah kitab suci yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan isinya. Hal ini dikarenakan Allah SWT menjamin keaslian dan kemurnian Al-Quran. Allah SWT telah berjanji untuk menjaga dan melindungi Al-Quran dari segala bentuk perubahan dan pemalsuan yang mungkin dilakukan oleh makhluknya. Hal ini menjadi pembeda Al-Quran dengan kitab-kitab Allah SWT lainnya, yang tidak terlindungi dari berbagai perubahan atau pemalsuan yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, meliputi 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat, terbagi antara Makkah dan Madinah. Surah-surah yang diturunkan di Makkah disebut surah Makkiyah, sementara yang diturunkan di Madinah disebut surah Madaniyah. Itulah 4 kitab yang diturunkan oleh Allah SWT untuk Nabi, untuk kaum pada saat itu, agar kita mengetahui bahwa ajaran yang dibawa oleh para Nabi berasal dari Allah SWT. Kiranya Bonoi cukupkan pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like and subscribe agar channel ini berkembang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin.